dengan ukuran kapal Sarahjo yang memang kecil, Wak, menghadapi badai sebesar itu pasti butuh perjuangan berat ya kan. Tanpa alat komunikasi mereka nggak bawa hati, kemungkinan besar mereka kesulitan kali untuk minta pertolongan. Oke, jadi kisah yang akan diceritakan malam ini dialami oleh sekelompok pemuda. Salah satunya berusia 27 tahun bernama Scott Moorman yang tinggal di pesisir Pulau Maui, Hawaii. Scott ini, Wak, bukan penduduk asli Pulau Maui ini, melainkan pendatang dari California yang pindah ke sana di tahun 1975. Waktu itu dia ini lagi capek sama kehidupan di kotanya yang kompetitif, Wak. Jadi ini pengen cari suasana baru gitulah yang lebih tenang. Dipilihlah Pulau Maui ini karena orang-orang di sana dikenal hidupnya slow living gitu loh, Wak, santai. Nah, selain itu sejak kecil Scott ini tuh memang punya impian pengen tinggal di Hawaii yang lokasinya dekat sama pantai, dikelilingi tebing hijau dan juga ada banyak sekali pesona alam tersembunyi. Jadi dia tuh juga bisa menjelajahi alam lah gitu kalau misalnya tinggal di Hawaii. Saat berada di Pulau Maui ini, Wak, Scott ini nggak punya keluarga, memang dia tinggal bersama komunitas kecil yang bernama Nahiku. Komunitas yang gaya hidupnya santai dan juga sangat dekat kali sama alam lah gitu. Orang-orang pecinta alam juga lah, Wak. Nah, setelah 4 tahun dia tinggal di sana, Scott bisa membaur lah kan dengan penduduk lokal. Dia pun punya banyak teman yang bisa diajak juga berpetualang. Beberapa di antaranya adalah Benjamin Kalama berusia 38 tahun, Rap Malayakini 27 tahun, Patrick Wisner berusia 26 tahun, dan Peter Henshit berusia 31 tahun. Berempat nih kawan dia yang paling dekat. Selama bergaul sama mereka berempat, Scott pun mulai belajar banyak hal dari kawan-kawannya itu, mulai dari berkebun, bertani, menangkap ikan di laut, sampai membuat kerajinan tangan. Dari sekian banyaknya kegiatan itu, Wak, yang paling Scott sukai adalah memancing ikan di laut. Dia sering tuh, Wak, pergi ke pelabuhan di pesisir Maui itu dengan nebeng kapal-kapal nelayan lokal, terus mancing lah itu di laut-laut terdekat. Dan hal itu jugalah yang mau dia lakukan pada tanggal 11 Februari tahun 1979. Tapi berbeda dari sebelum-sebelumnya, Wak, kali ini dia nggak nebeng sama kapal nelayan. Scott kebetulan diajak sama salah satu teman yang dari berempat itu, namanya si Rap. Nah, Rap ini ngajak si Scott buat mancing pakai kapal sendiri, alias kita setir aja lah kapal itu sendiri. Nah, dari situ Scott ngajak lagi kawan-kawannya, si Benjamin, si Patrick, sama si Peter buat ikut mancing juga. Ajakan Scott pun disambut baik lah sama 3 kawannya ini. Tapi waktu itu, Wak, udah ada 5 orang nih yang mau mancing ya kan. Tapi yang jadi masalah, di antara 5 orang itu nggak ada satupun yang punya kapal. Jadi mereka harus cari pinjaman dulu nih ke orang lain. Untungnya kembarannya si Rap yang bernama Robert punya 1 kapal yang lagi nganggur, Wak, waktu itu. Scott langsung datanglah ke rumah Robert, dia izin, Wak, aku boleh nggak pinjam kapal kalian? Kapal kau, aku mau mancing. Nggak lama kok, paling jam 3 ini udah balik gitu. Pagi dia datang ke sana kan. Oh, boleh bang, kata si Scott kan. Boleh bang, tapi jangan dibawa jauh-jauh ya, terus jangan dirusakin, katanya. Wah, nah, ayalah aman, kata dia kayak gitu. Dah lah, kapal milik Robert yang dipinjam sama Scott dan kawan-kawannya ini, Wak, jenisnya Boston Whaler atau perahu motor kecil yang biasanya memang dipakai untuk mancing sama nelayan. Memang kapal-kapal kayak gitulah, sejenis kayak gitu. Panjangnya sekitar 5,2 meter aja, Wak. Jadi cuma muat 4-6 penumpang aja. Mesinnya berupa motor tempel yang terpasang di bagian belakang kapal dan bahan bakarnya adalah bensin. Nah, bodi kapal ini terbuat dari fiberglass, Wak. Jadi sejenis bahan yang ringan tapi kuat. Jadi aman kali kalau misalnya mau dipakai untuk melaut. Dan selain itu di bagian bodi kapal ini, Wak, juga ada tulisan Sarahjo. Jadi mereka nyebut kapal itu dengan kapal Sarahjo, ya. Setelah dapat pinjaman kapal, Scott sama kawan-kawannya pun menyiapkan perbekalan seadanya. Mereka pergi ke Hesgewa General Store, toko kelontong gitu, toko kelontong terkenal di Maui pada masa itu, untuk beli bir, beli cemilan, lalu nyiapin juga alat pancing lengkap dengan peti es untuk wadah ikan tangkapan mereka nanti. Nah, waktu itu mereka sengaja nggak bawa HT, Wak, nggak bawa HT, nggak bawa alat navigasi, dan juga nggak bawa pelampung darurat. Gegara, selain mereka cuma bentar aja nanti itu mancingnya, rencananya mereka cuma mau mancing di perairan Hana Bay namanya, Wak. Jadi Hana Bay ini jaraknya dekat kali juga sama pantai. Paling dari pantai ke sana tuh cuma 500 meter aja. Makanya mereka nyiapin peralatan yang seadanya aja gitu ya. Nah, dah tuh, setelah semua perlengkapannya siap, mereka pergilah ke pelabuhan kecil di Hana. Hana ini lokasinya di ujung timur Pulau Maui itu, Wak. Nah, sebelum berangkat, mereka pastiin dulu tuh mesin kapalnya aman, bahan bakarnya cukup, dan semua perbekalan pun terbawa. Selain itu, mereka juga memantau cuaca tuh, Wak, dari tepi pantai. Dan FYI, Wak, ya, warga
lokal Maui itu jarang kali dapat informasi perkiraan cuaca, karena sebagian besar di tahun itu tuh banyak yang belum punya TV ataupun radio gitu loh, Wak. Jadi kalau misalnya mau melaut, mereka tuh cuma nengok ke langit, ini cerah nih, cerah, kayak gitu, ngira-ngira cuaca sendiri lah. Nah, siang itu Scott dan teman-temannya pun ngeliat lah langit di atas memang cerah kali, Wak. Jadi mereka ngerasa aman-aman aja nih untuk pergi melaut ya kan. Mereka pun memulai perjalanan sekitar jam 10 pagi. Nah, kapal Sarah Joe yang mereka tumpangi nih, Wak, berlayar ke tengah laut menuju ke batas perairan Hanabe. Bentar, Wak, nggak sampai 15 menit, bahkan Scott sama kawan-kawannya udah nyampe di titik itu. Dan ternyata di sana ada 3 kapal nelayan lain, Wak, yang juga lagi nyari ikan di sana. Jadi nggak cuma kapal mereka sendiri aja di situ, ada nelayan-nelayan nengok mereka juga di situ gitu kan. Dah, akhirnya mereka berlima nih nyari lah spot yang dirasa pas untuk mancing, yaitu di dekat laut terbuka, tapi masih dalam perbatasan Hanabe, Wak. Cuman mereka ke arah laut yang terbuka gitu lah. Nah, di sanalah mereka mulai lempar umpan ke laut gitu, mulai mancing gitu kan. Terus sambil nunggu umpannya termakan, mereka berlima kelihatan lagi duduk-duduk santai, ngobrol-ngobrol, makan cemilan, dan juga nanti waktu udah begitu dapat ikan langsung heboh masukin dalam peti. Dan inilah pemandangan yang terakhir kali dilihat sama nelayan-nelayan di sekitar perahu mereka. Kelihatan tuh mereka lagi seru-seru lah, lagi mancing kan, seru kali kan, Wak. Terus setelah 2 jam memancing, kapal Sarah Joe dan para kawan-kawannya ini, Wak, diperkirakan sudah mendapatkan cukup banyak hasil tangkapan. Cuaca cerah saat itu mungkin membuat mereka ini memilih untuk bertahan sedikit lebih lama, Wak, di tengah laut itu. Tapi sekitar jam 1 siang, situasi langit tuh mulai berubah gitu loh, Wak. Langit yang tadinya kan terang kali kan, langsung perlahan gelap, angin langsung bertiup kencang, dan dalam waktu singkat badai besar tuh ngantam perairan Hanabe tuh. Wah, langsung datang tiba-tiba. Nah, nelayan-nelayan lain yang lebih dekat ke dermaga, kan ada nelayan-nelayan lain tuh. Cuman kan mereka nggak yang ke arah laut terbuka kan, mereka masih dekat bibir-bibir Hanabe lah. Langsung lah mereka nyalain mesin dan bergegas kembali ke daratan. Salah satu di antara mereka ada ngelihat kalau si kapal Sarah Joe itu juga panikan gegara datang badai itu. Tapi dengan ukuran kapal Sarah Joe yang memang kecil, Wak, menghadapi badai sebesar itu pasti butuh perjuangan berat ya kan. Tanpa alat komunikasi mereka nggak bawa hati, kemungkinan besar mereka kesulitan kali untuk minta pertolongan. Oh, kelihatan tuh dihempas apa itu kan. Nah, di tengah hempasan ombak dan juga tiupan angin kencang, kapal Sarah Joe ini pun terseret arus, Wak, ke arah tenggara menuju ke Selat Alenui Haha. Ya, itu nama selatnya. Aku nggak tahu cara sebutnya, pokoknya tulisan Alenui Haha, ya ke selat situlah. Sebuah kawasan laut yang dikenal sangat berbahaya di kalangan pelaut lokal, Wak. Karena apa? Karena ada pertemuan arus sama pertemuan angin yang ekstrim kali di sana. Ombak di sana tuh, Wak, bisa sampai 3 sampai 6 meter gitu loh. Dan dari situlah, Wak, mereka mulai menghilang. Kabar menghilangnya kapal Sarah Joe ini, Wak, menyebar ke masyarakat Maui melalui informasi dari nelayan-nelayan tadi kan. Mereka pun mulailah melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan Scott dan kawan-kawannya ini. Nah, setelah kapal Sarah Joe ini hilang, Wak, sore harinya sekitar jam 5 sore, keluarga Ralph dan Benjamin, kawannya si Scott itu khawatir karena kok anak-anakku belum balik ini ya kan. Mereka pun datanginlah pelabuhan Hana. Mereka tahu nih anak mau pergi mancing ke sana. Begitu nyampe di sana, mereka kaget karena ngeliat langit tuh, wah, langit di tengah laut tuh gelap kali, Wak, dan kelihatan ombaknya kencang kali. Mereka langsung nanya ke nelayan, Pak, tadi lihat kapal anak saya nepi ke sini nggak ya? Ada 5 orang di kapal itu. Katanya mereka mau mancing. Mereka mau mancing di Hanasui. Hanabe, Hanasui. Maaf, Hanabe. Ya Allah. Bu, bentar. Anak ibu sama teman-temannya berlima mereka. Iya pak, bener. Dia sama teman-temannya. Walah, Bu, kayaknya itu kapal anak ibu, Bu. Apa nih maksud Bapak? Iya, soalnya tadi siang saya lihat ada 4 perahu di laut sana, Bu. Tapi yang nepi ke sini yang balik cuma 3. Nah, kemungkinan yang satu nih hanyut, Bu. Kami juga dapat info dari nelayan kalau ada 1 kapal yang belum balik. Tapi maaf, Bu, kami nggak bisa langsung nolong. Soalnya ibu bisa nengok sendiri kan, badainya ganas sekali. Udah, Ibu lapor aja ke penjaga pantai sekarang, kata gitu kan. Nah, dengar informasi itu, orang tua Ralph sama si Benjamin pun langsung lah nemui tim US Coast Guard kan, Wak, penjaga pantai AS tuh, buat ngelapor. Nah, setelah terima laporan, para penjaga pantai pun langsung menyiapkan berbagai peralatan untuk menyelamatkan mereka berlima. Tapi sayangnya, Wak, sampai malam tiba, masih di hari yang sama nih, cuaca tuh belum membaik juga. Badai itu yang ada malah makin parah, Wak. Kondisi ini juga yang membuat tim penjaga pantai kesulitan untuk mencari Scott sama kawan-kawannya, Wak. Cuma meskipun begitu, mereka tetap berusaha untuk mengerahkan tim lewat jalur udara ya kan. Nah, waktu itu penjaga pantai ngirim beberapa helikopter, Wak, beberapa helikopter sama pesawat kecil patroli lah kan, untuk mantau dari atas tuh, nengok mereka ada di mana. Mereka sisir lah itu kan garis pantai
pantai, sampailah itu ke laut terbuka buat nyari benda-benda terapung atau sinyal darurat di tengah laut lah gitu kan, Wak. Tapi semakin malam, Wak, kondisi badai itu memang makin mencekam juga. Bahaya juga buat ada yang di atas ya kan. Jadi udah mau nggak mau pencarian hari itu pun harus dihentikan. Barulah keesokan harinya di tanggal 12 Februari 1979, penjaga pantai mengerahkan lebih banyak lagi tim penyelamat baik lewat jalur laut maupun juga jalur udara. Mereka sampai melibatkan 50 unit sarana pencarian, Wak, yang terdiri dari helikopter, pesawat kecil, kapal patroli besar, semua dikerahkan sama mereka. Dan selain itu mereka juga dibantu sama kapal-kapal nelayan, Wak, yang juga ikut operasi pencarian ini. Operasi pencarian Sarah Joe dimulai di tanggal 12 Februari itu dan terbagi ke 4 titik utama, Wak, ya. Nah, di hari pertama, hari kedua, tim ini fokus menyisir perairan Hanabe dan juga garis pantai timurnya Pulau Maui ini, Wak. Dengan harapan Scott sama kawan-kawannya mungkin sempat kembali lagi ke pesisir setelah diterjang sama badai itu kan. Nah, pencarian yang ini dibantu sama kapal-kapal nelayan, Wak, yang nyisir teluk-teluk kecil di situ. Tapi sayangnya, Wak, tidak ada satupun jejak kapal ataupun tanda keberadaan mereka ditemukan. Masuk hari ketiga sampai hari kelima, pencarian diperluas ke arah tenggara ngikutin pola arus laut, Wak, sekarang termasuk ke Selat Alinuhyaha tuh, Wak. Mereka pakai kapal patroli besar, pakai pesawat kecil, helikopter, dipantau sama mereka tuh, Wak. Semua pulau-pulau kecil ditengok, apa segala macam semua ditengok. Tapi sayangnya meskipun sudah dikerahkan segala cara, hasilnya tetap nihil. Mereka belum juga ketemu. Dan setelah 5 hari pencarian tanpa hasil, Wak, Coast Guard US pun memutuskan untuk menghentikan operasi. Cuma 5 hari ya dicarinya, Wak, waktu itu ya. Nah, setelah pencarian dihentikan, teman-teman Scott di komunitas mereka Nahiku itu, Wak, berusaha untuk mencari bantuan dari warga lokal. Mereka nggak nyerah di situ, Wak. Mereka yakin kalau Scott sama kawan-kawannya ini kemungkinan masih hidup. Kenapa? Gara-gara selama masa pencarian tuh nggak ada satupun jejak-jejak bangkai kapal ataupun jasad manusia lah gitu yang ditemukan. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan selain itu mereka juga yakin kalau Scott sama kawan-kawannya yang notabene-nya ini udah berpengalaman melaut, pasti mereka bisa lolos dari serangan badai. Mereka udah tahu kok caranya gimana gitu kan. Nah, berbekal dari keyakinan itu, teman-teman Scott dan juga komunitasnya Nahiku pun akhirnya menggalang dana lawak sampai berhasil mengumpulkan 50.000 USD atau sekitar 31 juta rupiah di tahun itu. Nah, dana itu dipakai untuk nyewa kapal patroli dan juga pesawat swasta untuk melanjutkan pencarian karena kan udah ditutup sama si yang pertama kan, US Guard kan. Mereka sisir lagi tuh area laut yang lebih luas lagi. Bahkan kalau di total nih, Wak, ya, dari hari pertama sampai beberapa minggu berikutnya, luas area yang udah ditelusuri sama kawan-kawannya nih, Wak, sampai 145.000 km persegi. Bayangkan sama kalian berapa kali mereka mutarin di sana. Tapi itulah pencarian besar-besaran sepanjang selama itu, Wak, tetap tidak membuahkan hasil sama sekali. Bingung mereka di situ. Kok bisa? Kita udah nyari kemana-mana apa segala macam, udah nggak ada, nggak bisa. Nah, akhirnya tim penyelamat yang kedua ini, kawan-kawannya dan lain sebagainya itu yang swasta-swasta ini akhirnya memutuskan juga untuk menghentikan total operasi pencarian mereka. Barulah setahun kemudian setelah mereka menghilang, Wak, pihak keluarga dan juga teman-teman Nahiku pun menggelar peringatan duka atas hilangnya para korban, Wak. Dan beberapa tahun setelah peringatan itu, tragedi yang menimpa Scott dan juga kawan-kawannya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Hingga 9 tahun kemudian, 9 tahun ya, masyarakat Hawaii dikejutkan dengan penemuan tidak terduga di sebuah pulau kecil. Penemuan itu mengawali berbagai spekulasi atau teori tentang misteri hilangnya kapal Sarah Joe. Nah, jadi, Wak, penemuan itu bermula ketika ada sekelompok ahli biologi kelautan asal Amerika yang lagi melakukan ekspedisi dan juga penelitian ke sebuah pulau terpencil, Wak, ya. Nah, kelompok ini terdiri atas John Nocton dan juga 4 kawan lainnya. 5 juga mereka. Mereka tergabung dalam Organisasi National Marine Fishery Service yang sedang menjalankan misi penelitian di kawasan Pasifik, Wak, ya. Nah, untuk memulai misi itu, pada tanggal 10 September 1988, sekitar jam 11 malam, John sama kawan-kawannya ini berlayarlah melewati lautan Pasifik dan mendarat di Atol Taunggi namanya. Nah, FYI, Wak, Atol Taunggi ini adalah pulau terpencil kali di Kepulauan Marshall, sekitar 4.200-an kilometer dari Hawaii, Wak, dengan luas daratan cuma 3 km persegi aja. Dan pulau ini berbentuk cincin yang mengelilingi laguna beriklim panas
kering, dan berangin sehingga nyaris tidak bervegetasi selain kelapa liar dan juga semak-semak ya. Nah, karena kondisi alamnya di sana ekstrim dan juga jauh kali dari jalur pelayaran utama, Taung gini jadi nggak berpenghuni, paling cuma habitat burung sama penyu laut aja di sana. Dan juga sesekali memang dipakai untuk area penelitian gitu loh sama ahli-ahli peneliti. Nah, balik lagi lainnya kita ke cerita waktu John sama timnya sampai di atol Taung gini. Jadi, setibanya mereka di sana, mereka mulai menyusuri garis pantai itu di tepi baratnya. Mereka jalan lah itu berlima kan sambil memantau ekosistem di daratan dan juga mencatat makhluk-makhluk hidup apa aja yang tinggal di sana. Kan mereka lagi penelitian kan. Nah, nggak cuma itu aja, beberapa dari mereka juga ikutan nyelam ke Laguna di tengah pulau itu untuk ngecek ekosistem di bawahnya itu ada apa aja gitu kan. Nah, setelah nyisir pantai barat itu, sore harinya John sama si tim mulai bergerak ke sisi timurnya. Mereka carilah itu beberapa spot dan mencatat setiap jenis tumbuhan maupun hewan yang hidup di area timur itu. Tapi nggak lama kemudian, salah satu kawannya si John teriak, John, sini kok John, bentar, sini gitu, ada benda aneh di sini kata gitu. Nah, dengar teriakan itu, John sama yang lain langsung dekat kan, ada apa nemu apa kau teh? Itu loh, di belakang semak-semak ada bangkai kapal Hah? Bangkai kapal. Begini langsung mereka nyusul ke sana kan, Nah, waktu si John ini menyibak semak-semak di sana, dia ngelihat bangkai sebuah kapal memang, Dan setelah dicek lebih dekat, ternyata kapal itu adalah perahu motor yang kondisinya setengah terkubur pasir ya. Udah bingung John sama kawan-kawannya. Mereka tahu betul kalau pulau ini kan nggak mungkin disinggahi sama orang ya kan, selain untuk penelitian. Gimana ceritanya ada kapal yang bisa terdampar di sini? Akhirnya mereka gali lah itu pasir-pasir yang dekat perahu itu untuk ngelihat kondisi utuh bodi kapal itu. Dan waktu kapal itu diangkat ke perahu lah kita bilang, aku kapal tuh dalam pikiranku kapal besar gitu, perahu lah, kapal aja lah kapal, namanya kan kapal Sarahjo. Waktu kapal itu diangkat, mereka tengok di badan kapal itu ada tulisan Sarahjo. Terkejut mereka berlima semua. Si John ini langsung ingat sama kejadian 9 tahun lalu, Kan kabar tuh heboh kali tahun itu kan. Nah, si John langsung ingat waktu dia dengar berita soal operasi pencarian kapal Sarahjo yang hilang di perairan Hanabe ini, dia langsung, ini nih kapalnya gitu. John sama sekali nggak nyangka kalau kapal itu bisa terdampar sampai atol Taung gitu, jaraknya ribuan kilo loh dari Hawaii. Nah, dengan temuan itu John sama timnya ini berasumsi mungkin aja para penumpang dari kapal Sarahjo ini ada di sekitar sini. Bisa jadi entah dalam kondisi hidup atau juga meninggal, pasti mereka ada di sini gitu kan. Jadi akhirnya mereka sepakat nih untuk nyisir area atol Taung gitu lebih dekat lagi kan. Mereka kesampingkan dulu tugas penelitian dan beralih untuk mencari para korban nih. Terus beberapa menit kemudian John ngeliat ada tanda salib di atas gendukan pasir yang dikelilingi batu. Jadi macam kuburan, macam makam. Jaraknya cuma sekitar 100 meter gitu dari penemuan si kapal ini ya. Nah, John menduga ini pasti ada orang dikubur di situ tuh. Ya kan macam kuburan, ada tanda salibnya pula. Dan betul aja waktu digali sama mereka kan temu sisa tulang belulang manusia. Yang bikin merinding, tulang belulang itu kelihatan macam masih fresh gitu loh, macam baru beberapa bulan dikuburkan. Bukan yang lapuk kali, bukan, tapi kayak baru beberapa bulan dikuburkan di situ. Dan selain itu, mereka juga nemu ini, buku kecil yang isinya cuma lembaran-lembaran kosong yang dikasih pembatas aluminium foil. Ya, buku itu nggak ada tulisannya dan tidak memberikan petunjuk apapun mengenai identitas pemiliknya atau asal-usulnya, nggak ada. Tapi John sama timnya menduga kalau mungkin aja buku ini milik si tulang belulang ini atau salah satu penumpang dari kapal Sarahjo. Dapat satu jasad di sini kan. Akhirnya mereka lanjut lagi lah cari jasad yang lain. Barangkali ada juga yang berempat ini kan. Sayangnya setelah beberapa hari mereka menelusuri atol Taunggi untuk mencari mereka berempat aja tuh yang 4 jasad lainnya ini tidak ditemukan. Nggak ada, cuma 1 tuh aja lah. Dah, akhirnya setelah menemukan tulang belulang di atol Taunggi ini sama kapalnya Sarahjo ini juga, John sama timnya pun lalu mencatat nomor registrasi kapal Sarahjo dan segera langsung melaporkan penemuan itu kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Bapak-bapak, kami ketemu gitu kan. Nah, udah setelah dapat informasi itu, pada akhir September 1988, pihak otoritas Marshall pun langsung ngirim tim forensik untuk mengidentifikasi jasad yang ditemukan di sana kan, Dan beberapa hari setelahnya, tim forensik mengumumkan kalau tulang belulang itu adalah milik Scott Moorman. Penumpang kapal Sarahjo tuh, itu Scott yang terkubur di situ. Kabar penemuan jasad Scott Moorman ini pun langsung menyebar, semua kan heboh di sana sampai itu didengar di telinganya keluarga si Scott. Setelah 9 tahun tanpa kabar, harapan yang sempat padam ini perlahan mulai muncul kembali, khususnya untuk 4 kawan-kawan yang lainnya. Akhirnya tanpa pikir panjang, keluarga dan juga kerabat Scott dan juga 4 keluarga yang lainnya bergerak lah itu melakukan pencarian besar-besaran di sekitar atol Taunggi.
Berbekal dari harapan tipis, keluarga mereka bersama relawan pun mulailah menyisir setiap jengkal daratan dari atol Taunggi itu. Mereka turun juga ke Laguna, nyelam ke perairan dangkal, bahkan nyelam juga lebih dalam ke sekitar bangkai kapal itu kan. Berharap bisa menemukan jejak kawan-kawan Scott yang lain ya kan. Setiap sudut pokoknya mereka cari ya, setiap bayangan di dasar mereka periksa. Tapi hasilnya tetap jauh dari harapan. Yang mereka temukan waktu dari penelusuran ini, yang mereka temukan hanyalah mesin motor tempel dan juga beberapa tulang belulang lagi yang nggak begitu jauh dari kuburan. Tapi setelah diperiksa, tulang belulang itu ternyata masih bagian dari jasadnya si Scott. Nggak ada tanda-tanda keberadaan 4 kawan si Scott yang lain tuh loh, Wak. Cuma Scott aja ditemukan di situ. Nah, di sisi lain, tim forensik juga berusaha untuk mengungkap penyebab kematian si Scott ini dari sisa-sisa tulang yang ditemukan kan, Wak. Tapi gegara tidak ada jaringan lunak yang tersisa, macam ada daging, otot, atau saraf yang tersisa di tulang belulang itu, mereka nggak bisa melakukan otopsi secara lengkap nih, Wak, karena menurut mereka untuk mengidentifikasi trauma dalam atau luka hantaman atau mungkin indikasi keracunan nggak bisa dicek dari tulang aja gitu. Terlebih tahun 1988 teknologi forensik kan belum secanggih sekarang kan, Wak. Makanya tim forensik pun itu tadi nggak nemuin kesimpulan yang tepat tentang dia ini matinya kenapa gitu, penyebab kematian Scott ini kenapa tuh nggak ada yang tahu. Cuman mereka menduga kalau jasadnya si Scott ini ya itu tadi belum lama meninggal, terus dikuburkanlah itu di atol Taunggi. Sejalan sama asumsinya si John dan kawan-kawan ya, Wak, ini nih jasad baru mati nih gitu loh. Karena waktu dilihat, Wak, tulang-tulang itu memang masih utuh, Wak, dan kuburnya juga masih kelihatan macam baru lah gitu, pusing lagi mereka, buntu lagi mereka. Kebayang sih aku macam mana perasaan keluarga yang berempat ini, udah darapan nih, mau aku mati pun gak apa-apa, aku ketemu kok ada di mana gitu kan. Nggak ada. Apalagi keluarga si Scott ini, anakku kenapa nih, siapa yang kuburnya di sini nih, kayak gitu kan. Baru beberapa bulan lagi, berarti kan mereka tuh bisa dikatakan bisa bertahan 9 tahunan kan, Wak, di luar tuh. Mau nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Nah, setelah penemuan kapal Sarah Jo dan juga jasad Scott Moorman ini ditemukan di atol Taunggi, Wak, banyaklah itu spekulasi dan juga teori yang bermunculan dari masyarakat sekitar. Teori pertama adalah beberapa pihak menduga kalau kapalnya Sarah Jo ini dihantam badai selama berbulan-bulan, nggak cuma sehari 2 hari, berbulan-bulan di tengah laut, dan mengakibatkan 4 orang di dalamnya, situlah si Benjamin, Patrick, Rob, sama si Peter tenggelam di Samudra Pasifik. Sedangkan si Scott enggak, Wak. Scott tuh masih bertahan gitu loh di kapal. Terus dia ikut nih terseret ribuan kilometer sampailah nyampe di atol Taunggi, terus meninggal di sana. Itu teori pertama. Cuman teorinya juga sempat dibantah, Wak, karena kan Scott kalau memang betulan dia terdampar sendirian, siapa yang nguburin jasad dia? Nggak mungkin yang ngubur dirinya sendiri ya kan. Itu tuh bukan yang setengah kekubur, Wak. Kekubur semua. Itu teori pertama. Teori kedua adalah, Wak, ini yang teori yang aku pribadi ngerasa lumayan cukup masuk akal gitu ya. Jadi ada yang menduga kalau waktu Scott ini terdampar di atol Taunggi, dia tuh udah dalam keadaan meninggal saja nih, Wak. Sebenarnya udah meninggal. Lalu pada suatu hari ada nelayan ilegal yang kebetulan lewat di sekitar pulau itu. Dia nemuin lah jasad si Scott kan, Wak. Tapi karena dia takut ketahuan kalau dia lagi melaut secara ilegal, nelayan ini nggak berani lapor ke pihak berwenang, Wak. Cuman di sisi lain dia juga nggak tega ninggalin jenazah Scott gitu aja. Nah, kemungkinan juga nelayan ilegal ini mengenal tradisi Joss Paper, Wak. Tradisi apa ini? Jadi Joss Paper itu tuh kertas persembahan dalam sebuah tradisi pemakaman Tionghoa yang melambangkan uang atas keberuntungan untuk kehidupan setelah mati gitu loh. Dia menganut paham itu. Tapi karena waktu itu dia nggak punya bahan yang layak untuk sesembahan itu, Wak, dia pun pakailah buku kecil tadi tuh, Wak, yang berisi lembaran kosong ditambah sama dia pembatas aluminium foil. Itu tuh sebagai simbol penggantinya gitu loh. Nah, itulah yang akhirnya ditemukan di dekat kuburannya si Scott. Jadi walaupun dia ini takut ketahuan, Wak, dia tetap melakukan penghormatan sebisanya, diam-diam seadanya, tapi niat dia baik gitu loh. Dia yang nguburin, dia yang kayak kasih persembahan terakhirnya dengan pahamnya itu loh, Wak, di dekatnya si Scott. Cuma dia nggak berani lapor aja karena dia ilegal gitu loh. Dah, itu teori kedua. Teori ketiga adalah teori yang mengaitkannya sama kisah mistis, Wak, ya. Ada juga orang tuh ngaitkan sama kisah mistis, Wak. Jadi sebagian masyarakat Hawaii percaya kalau kapal Sarah Jo dan juga para penumpangnya ini diambil oleh laut karena melanggar pantangan. Entah bisa jadi mereka ini merusak alam atau lainnya lah kayak gitu, Wak, ya. Terus beberapa tahun kemudian laut mengembalikan
bangkai kapal beserta satu penumpang, which is siapa? Si Scott, di pulau tidak berpenghuni itu. Mereka semua ini yang percaya sama teori ketiga ini percaya kalau orang itulah yang dipilih laut untuk ngasih petunjuk dan juga peringatan ke manusia biar tetap menjaga keseimbangan alam gitu loh. Si Scott inilah yang dikembalikan gitu, sedangkan 4 orang lain itu tetap ditahan di laut. Dan terkait dengan kuburannya si Scott, beberapa orang ini percaya kalau jasadnya si Scott ini dikuburkan oleh si penjaga gaib itu di atol tahun gitu. Itulah kenapa kuburannya kelihatan terawat, kelihatan rapi gitu kan. Orang sana juga percaya mistis kayak gitu. Tapi udahlah ya, terlepas dari teori-teori itu, yang jelas Scott dan kawan-kawannya pasti mengalami masa-masa sulit waktu dihantam badai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nggak kebayang sih aku gimana seramnya kejebak di laut dalam kondisi hujan badai sampai terdampar di pulau terpencil pula ya kan. Bahkan penyebab terdamparnya kapal Sarah Jo dan juga jasad Scott Moorman di atol tahun gini masih jadi misteri sampai sekarang. Di mana keberadaan 4 kawannya si Scott itu kan belum juga diketahui juga sampai sekarang. Kalau menurut kalian gimana, Wak? Teori mana yang paling masuk akal? Atau pasti nih, aku percaya mungkin di antara kalian punya pandangan sendiri tentang kasus ini. Tulis semua di kolom komentar di bawah, Wak ya. Apapun itu, semoga kejadian tragis ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Amin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang kapal Sarah Jo yang hilang misterius setelah dihantam badai di perairan Hanabe. Kisah hilangnya kapal Sarah Jo ini, Wak, memang penuh tanda tanya kali. Bukan soal kecelakaan besar atau konspirasi rumit, tapi tentang betapa kecilnya kita di hadapan alam. Kadang nih, Wak, ya, manusia itu merasa udah cukup berpengalaman gini, udah cukup berhati-hati. Tapi kalau misalnya alam memutuskan berkata lain, kita tetap nggak ada apa-apanya gitu loh. Laut dengan segala keindahannya selalu punya sisi gelap yang nggak kelihatan dari permukaan, Wak. Dari kasus ini kita juga sama-sama bisa belajar bahwa rasa hormat terhadap alam itu bukan cuma soal adat atau juga tradisi, tapi juga soal kesadaran bahwa manusia cuma numpang lewat aja di dunia ini, Wak. Sarah Jo mungkin cuma satu dari sekian banyaknya kasus di mana alam mengambil dan menyimpan rahasia sendiri. Kita nggak selalu dapat jawaban atas semua pertanyaan itu, Wak. Dan kadang juga nih, justru disitulah letak pelajarannya. Jadi buat kita semua nih, buat aku juga yang hidup di zaman serba canggih ini, jangan pernah meremehkan kekuatan alam. Sekecil apapun aktivitas di luar sana, Wak, entah itu lagi mancing, lagi mendaki, keliling, sekedar eksplorasi aja, tetap butuh rasa hormat dan juga kesiapan. Karena pada akhirnya alam itu tidak pernah janji kita bakal pulang dengan selamat. Ya, oke. Oke, Wak, jadi sekian, aku dari tadi belum ada minum loh. Bentar ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.